Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Ibu doakan kalian tetap sehat, semangat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bab 4, halal dan haram. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas definisi halal dan haram. Di dalam agama Islam, ada konsep yang penting untuk dipahami sejak dini, yaitu konsep halal dan haram. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh agama, sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Memahami antara perbedaan halal dan haram sejak kecil, sejak dini, akan membantu kalian menjadi seorang muslim yang taat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Pentingnya memahami konsep halal dan haram. Pertama, pedoman hidup. Konsep halal dan haram menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memahaminya, kamu akan tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kepatuhan kepada agama. Mematuhi yang haram dan memilih yang halal adalah wujud kepatuhan dan ketaatan kamu terhadap ajaran agama Islam. Hal ini akan membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejernihan hati. Dengan menjauhi yang haram, hati kamu akan menjadi jernih dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang halal dan haram. Dan contoh-contohnya, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Contohnya adalah daging hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan yang suci dan bersih. Makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Contohnya adalah daging babi, darah, bangkai hewan, dan minuman keras atau alkohol. Konsumsi makanan haram dapat membawa kemudaratan bagi kesehatan dan spiritual kita. Perbuatan yang halal dan haram, contoh-contohnya. Perbuatan halal adalah perbuatan yang diperbolehkan dan dianjurkan agama Islam. Contohnya adalah berkata jujur, membantu orang lain, bersikap sopan dan santun, serta melaksanakan perintah agama seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Perbuatan haram. Perbuatan haram adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya adalah berbohong, mencuri, berjudi, menyakiti orang lain, dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan haram dapat membawa dosa dan memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menentukan makanan halal atau haram. Pertama, memeriksa label. Ketika kamu membeli makanan, selalu periksa label dan cari tanda halal yang dikeluarkan oleh MUI. Ini adalah cara mudah untuk mengetahui apakah
apakah makanan tersebut halal atau tidak. Label MUI seperti di gambar ini ya. Yang kedua, menanyakan kepada orang yang tahu. Jika kamu ragu-ragu, kamu bisa menanyakan kepada orang yang lebih paham tentang agama Islam, seperti orang tuamu, guru agama, atau ulama. Mereka dapat memberikan penjelasan yang lebih detail. Yang ketiga, memahami sumber dan proses pembuatannya. Selain itu, kamu juga perlu memahami asal-usul dan proses pembuatan makanan tersebut. Jika ada unsur-unsur yang dilarang, maka makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Cara menentukan perbuatan yang halal atau haram. Yang pertama, memahami ajaran Islam. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan ini halal atau haram, kamu harus memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bertanya kepada ahli agama. Jika kamu masih ragu, kamu bisa bertanya kepada orang ahli agama di bidangnya, seperti ustadz, guru agama, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Yang ketiga, membiasakan diri. Selanjutnya, biasakan dirimu untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang halal dan menjauhi yang haram. Dan dengan begitu, kamu akan memahami dan terbiasa dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan antara halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Makanan. Memilih makanan halal dan menghindari makanan yang haram adalah kewajiban bagi umat Islam. Ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lahir dan batin. Yang kedua, perbuatan. Melakukan perbuatan halal dan menjauhi perbuatan yang haram adalah wujud ketaatan dan kepatuhan kita kepada ajaran agama Islam. Ini akan membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat. Niat yang baik dan tulus dalam melakukan segala sesuatu adalah hal yang penting. Niat yang ikhlas akan membuat sesuatu perbuatan menjadi halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menjaga kesucian, menjauhi yang haram. Menjauhi yang haram. Bagi umat Islam, kita wajib menjauhi segala sesuatu yang haram, baik makanan, minuman, maupun perbuatan. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan lahir dan batin. Menjaga kesucian. Dengan menjauhi yang haram, kita dapat menjaga kesucian diri dan hati. Ini akan memudahkan kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ibu harap anak-anakku sekalian dapat mengamalkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mica, Ibu mau